Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita berada di minggu terakhir tahun Hijriyah 1444. 4 hari ke depan kita akan berada pada tahun baru Hijriyah 1445. Khutbah kita pada Jumat kali ini coba bagaimana mengisi peristiwa hijrah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, dan bagaimana kita memanfaatkan momentum peristiwa hijrah tersebut. Kita sudah sama maklum dan sering mendengarkan para guru-guru kita, para penceramah, bahwa hijrah itu bisa dilihat dari beberapa dimensi. Pertama, dari segi dimensi tempat. Orang bisa hijrah dengan makna pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kedua, dimensi waktu. Orang bisa hijrah, bisa pindah, bisa bertransformasi dari satu waktu tertentu ke waktu yang lain. Sebagaimana kita jelaskan tadi, akan hijrah kita, akan pindah kita, meninggalkan tahun 1444 dan kita akan pindah memasuki tahun baru 1445 Hijriah. Yang ketiga adalah hijrah, pindah, dilihat dari segi dimensi perilaku, perbuatan, amal, aktivitas, kegiatan, dan lain-lain sebagainya, yang istilahnya sama dengan hal-hal yang kita sebutkan. Hijrah dalam perilaku adalah meninggalkan perbuatan, amalan, sikap di masa yang lalu yang mempunyai warna-warna tertentu
bentuk-bentuk tertentu kita rubah jadi suatu perilaku dan perbuatan di masa yang akan datang yang tidak sama lagi dengan apa yang kita lakukan di masa-masa yang lalu. Berubah sikap, pindah perilaku, itu juga disebut dengan hijrah. Memaknai hijrah ini, apa yang bisa kita lakukan, dengan apa kita isi. Versi Al-Quran dan hadis Rasulullah menjelaskan antara lain. Yang pertama, ayat yang kita bacakan tadi pada surat Al-Hasyr, kita sekali lagi yang jadi objek panggilan, ajakan, himbauan dari Allah tersebut pada surah Al-Hasyr adalah kita-kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman diajak untuk meningkatkan imannya supaya berkualitas takwanya. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas takwa, caranya antara lain wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap kita yang dipanggil oleh Allah mau bersedia jujur untuk bisa melakukan introspeksi, evaluasi diri, melihat apa saja yang sudah kita lakukan di masa lalu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Nafsun di situ dipakai dalam bentuk nakirah. Istilahnya di dalam ilmu atau kajian bahasa Arab, setiap orang itu tidak ditentukan, tetapi merata siapa saja. Nafsun ma qaddamat, hendaklah mau dan mampu bersedia melihat apa saja yang sudah ia lakukan di masa yang lalu. Apabila berkenan dan bersedia melakukan evaluasi, mengkaji ulang, itu akan bisa diambil manfaat, akan bisa diambil pelajaran, pedoman. Untuk apa? Li ghadin, untuk menata, membuat rencana, membuat program kerja, apa yang bisa kita lakukan di masa yang akan datang. Begitu indahnya Al-Quran mengajari kita. Tidak boleh dibiarkan waktu ini berlalu tanpa arti. Istilah biarkanlah berlalu itu berlalu. Tidak di dalam Al-Quran, tidak di dalam agama kita Islam. Yang lalu perlu ditinjau ulang, yang lalu perlu dilihat lagi, yang lalu perlu dikaji. Apanya yang mau dilihat? Paling tidak dari dua perspektif. Yang pertama, apabila masa lalu dari kegiatan kita evaluasi berjalan dengan baik sesuai dengan rencana sebelumnya, apa yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah, mendapat taufik dan persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan kadarnya Allah, sesuai dengan takdirnya Allah sebagai bagian dari rukun iman kita. Sepantasnya kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik, dapat tercapai dengan baik, malah tidak jarang melebihi dari apa yang kita rencanakan, melebihi dari apa yang kita inginkan. Sepantasnya lah kita merasa nikmat Allah itu lebih dari rasa syukur kita kepadanya.
Nah, dengan itu sudahkah kita merasakan janji Allah, la in syakartum la azidannakum? Dan jujur dengan diri kita, apakah saya merasakan nikmat saya ini ditambah oleh Allah dari waktu ke waktu, baik dari segi kuantitas jumlah maupun dari segi kualitas nilai, atau malah sebaliknya, semakin hari semakin waktu kok rasanya berkurang, semakin banyak yang diambil oleh Allah dibandingkan dengan yang diberikannya kepada kita. Jika demikian, tidak bertambah, tidak kita merasakan nilai tambah dari nikmat Allah kepada kita. Jangan hanya melihat yang faktual, mungkin juga bisa dilihat hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Mungkin dari segi kesehatan kita berkurang, tetapi dari segi aktivitas meningkatkan iman dan takwa kita, ibadah kita, zikir kita kepada Allah semakin baik. Kita merasakan lebih tentram, lebih nyaman, lebih tenang. Kebahagiaan yang kita alami pada bulan ini, tahun ini, rasanya lebih baik dari tahun yang lalu. Apabila demikian, berarti cocok dengan ayat Allah. Jika kamu pandai bersyukur, jika kamu dipandang oleh Allah orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmatnya, pasti kamu merasakan tambahan atau nilai tambah dari nikmat tersebut. Jangan malah sebaliknya seperti yang ayat selanjutnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi ingat, jika kamu tidak pandai dilihat di mata Allah, tidak orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat, tetapi justru kufur nikmat, maka kehidupan yang susah, yang sempit, yang pelit, dan lain-lain sebagainya akan bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Sedang Jumat yang dirahmati Allah, ada satu lagi di ayat lain, di surat lain, Allah berjanji untuk menjadi bahan evaluasi diri bagi kita. Allah berkata, man amila salihan wa huwa mu'min, siapa saja di antara kalian yang pernah dan selalu berbuat baik, salihan, dengan syarat semua aktivitas dan perbuatan salihan yang baik itu didasari atas dasar iman, dan dia adalah orang-orang yang beriman. Insya Allah adalah diantaranya kita-kita yang hadir di Masjid Nurul Iman ini. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah pasti, karena ada dua takkid di situ, lam dan nun taukid dalam kajian bahasa Arab. Falanuhyiyannahu, maka akan kami berikan kamu kehidupan yang lebih baik, seperti yang tadi juga di ayat yang pertama kita bacakan. Pertanyaannya, sudahkah kita temukan dari waktu ke waktu, masa ke masa, tahun ke tahun, kehidupan kita ini lebih baik, lebih meningkat, lebih berkualitas, atau malah sebaliknya? Siapa yang bisa jujur menjawab itu? Tidak ada orang lain kecuali masing-masing kita. Nah, untuk itu kita melakukan evaluasi perbuatan masa lalu. Yang berhasil kita syukuri. Jika ada yang tidak berhasil, jika ada yang gagal, baik gagal dalam perencanaan maupun gagal dalam pelaksanaan, tentu tidak ada jalan lain adalah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Kenapa? Karena kalau jujur kita mengkaji semua kegagalan kita itu adalah disebabkan oleh diri kita sendiri. Kesalahan-kesalahan masa lalu perlu kita tutupi. Kepada Allah kita beristighfar, kita minta ampun. Kepada Allah kita minta maaf. Kepada Allah kita bertaubat.
atas segala kelalaian dan kesalahan kita menata program kerja di masa yang lalu dan dalam pelaksanaannya atau merealisasikan dari program yang kita rencanakan di masa lalu. Yang kedua, kita berada pada saat ini. Saat ini adalah melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Maka yang kita rencanakan di masa yang lalu kita tata sedemikian rupa dan isi dengan kerja keras. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an selalu mengingatkan kita ini dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang merugi. Innal insana lafi khusr. Namun dikecualikan oleh Allah dalam beberapa hal. Orang yang tidak merugi adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah illal ladzina amanu, selalu hidup dengan naungan iman yang kuat dan kokoh, wa amilus shalihat, dibarengi bukan hanya iman, bukan hanya keyakinan, ketauhidan diperkuat, tetapi harus diisi dengan amal soleh. Amal soleh identik dengan kerja keras. Tidak boleh malas, tidak boleh mundur, tidak boleh putus asa. Wa amilus shalihat. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq. Bisa kita mengisi kehidupan kita ini dengan saling berbuat baik, saling memberi nasihat, saling berwasiat, saling berpesan, memberikan contoh dari diri kita kepada orang lain dan mengingatkan orang lain agar bisa mengikuti hal yang baik yang kita lakukan, menjauhkan dari hal yang tidak baik yang ditinggalkan, yang harus ditinggalkan. Wa tawassaw bis sabr. Yang keempat, harus kita bisa menanamkan kesabaran untuk menghadapi segala sesuatu rintangan. Jangankan melakukan yang tidak baik, melakukan yang baik-baik saja banyak hambatan, banyak tantangan, banyak rintangan. Untuk itu tidak mungkin yang baik itu bisa diwujudkan demikian saja tanpa ada pengorbanan yang bermuara dengan kesabaran. Hanya orang-orang yang sabar yang bisa melaksanakan cita-citanya yang baik ketika menghadapi tantangan dan rintangan. Yang ketiga, dimensi waktu adalah di masa yang akan datang. Di sebuah hadis kita diingatkan masa yang akan datang itu tidak di tangan kita, tetapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, buatlah program yang sebaik-baiknya setelah mengevaluasi masa yang lalu untuk masa yang akan datang. Pelajaran yang lalu, yang tibar di masa yang lalu dari kegagalan kita tidak terulang di masa yang akan datang. Kita bernaung kepada Allah, apa yang kita rencanakan dimohonkan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya, persetujuan dan petunjuknya atas segala program dan rencana hidup kita ke depan, sehingga apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa radih. Orang yang beruntung itu, kata Nabi, hanya satu coraknya. Yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Man kana yaumuhu mithla amsihi. Kalau ada orang yang harinya hari ini sama saja, tidak ada perubahan apa-apa dengan masa yang lalu, dicap oleh Nabi sebagai orang yang merugi. Bukan pulang pokok, sekali lagi, bukan pulang pokok, tapi rugi dari segi waktu, umur yang diberikan oleh Allah tidak ada peningkatan, kesehatan yang dilimpahkan oleh Allah tidak bermanfaat, dan segala nikmat diberikan oleh Allah tidak berkah. Justru itu diingatkan oleh Nabi, jangan sekali hari ini lebih jelek dari masa yang lalu. Man kana yaumuhu syarran min amsihi. Orang yang hari ini lebih buruk, lebih jelek, lebih rendah kualitasnya dari masa yang lalu, fahuwa mal'un. Mal'un dalam bahasa kita itu diartikan terkutuk. Tetapi bahasa yang lebih santun dikatakan Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang kondisinya hari ini lebih jelek dan lebih buruk dari masa yang lalu. Semoga khutbah singkat bisa dimanfaatkan untuk dalam kehidupan kita menata masa depan yang lebih baik dan lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.